PDI Perjuangan tampaknya tak terima saat bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengkritik soal kemacetan di Jakarta hingga menyinggung kemiskinan. Karena itulah, Ketua DPP PDIP Said Abdullah balik mengkritik Anies Baswedan soal hal tersebut. Said mempertanyakan warisan atau legacy yang ditinggalkan oleh Anies yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia menyebut Jakarta tetap macet meski sudah diurus oleh Anies. Legasinya Anies tetap saja, Jakarta macet total. Apa yang bisa dibanggakan dari Jakarta? Lampu pernak-pernik seperti Singapura, tingkat kemiskinannya lebih parah, padahal penduduknya lebih sedikit, anggarannya paling besar. Dan itu fakta. Itu faktanya, bukan fakta saya, kata BPS. Ujar Said saat ditemui di gedung DPR Senayan pada Senin 22 Mei 2023. Berdasarkan data lembaga pemeringkatan lalu lintas dunia, TomTom International BV, indeks kemacetan di DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 pada 2021 menjadi ke-29 pada 2022. Kenaikan ini salah satunya didorong perubahan pola transportasi masyarakat usai pemerintah tak lagi menerapkan pembatasan sosial berskala besar, kebijakan yang diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19. Akibatnya, lalu lintas kembali sibuk sehingga kemacetan pun tak terhindarkan. Adapun lembaga ini mengukur indeks kemacetan di 389 kota di 56 negara di seluruh dunia, di mana Jakarta menjadi salah satunya. Kemacetan ini menurut Bank Dunia atau World Bank berpotensi merugikan negara hingga 65 triliun rupiah per tahun. Setelah Anies digantikan Heru Budi Hartono, Pemprov DKI melakukan terobosan untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Salah satunya membongkar trotoar dan jalur sepeda di kawasan Simpang Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun kebijakan tersebut rupanya tak cukup ampuh mengurai kemacetan yang terjadi. Sementara itu jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2022 mencapai 10,6 juta jiwa dengan tingkat kemiskinan per September 2022 mencapai 4,61% atau 494.030 jiwa. Angka kemiskinan di DKI Jakarta untuk pertama kali bergerak turun sejak pandemi COVID-19 berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. Pada September 2019 ada sekitar 362.000 penduduk miskin DKI atau 3,42%. Angka itu kemudian melonjak menjadi 497.000 atau 4,53% setahun kemudian dan kembali naik menjadi 498.000 atau 4,67% pada September 2021. Berkurangnya jumlah penduduk miskin per September 2022 didorong oleh beberapa indikator makroekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi 5,94% dan berkurangnya pengangguran 63.000 orang. Selain itu, terdapat 138.000 tenaga kerja baru. Di sisi lain, laju inflasi tercatat lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, 2,6% akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada September. Namun, bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat dan daerah pada akhirnya ikut berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini meringankan beban pengeluaran konsumsi, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Sementara itu, Said mengklaim legasi Jokowi sebagai presiden lebih jelas dan publik merasa puas dengan pemerintahan Jokowi. Berdasarkan riset lembaga survei Indonesia terbaru, kepuasan publik terhadap kinerja presiden mencapai 82%. Salah satu faktor yang membuat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi tinggi adalah kerja-kerja pemerintahan di sektor ekonomi, terutama dalam menekan laju inflasi. Di sisi lain, Said justru bingung dengan Anies yang menurutnya justru menutup-nutupi kesalahan dirinya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kenapa Anies nimba orang lain? Menutupi apa kesalahan yang dia lakukan selama jadi Gubernur DKI? Biasalah yang seperti itu, lubang sendiri yang ditutup, dia tembak orang lain, tuturnya. Said menuding Anies hanya ingin mencari perhatian publik dengan membanding-bandingkan pembangunan era SBY dengan Jokowi. Said menyebut Anies hanya buang-buang anggaran DKI Jakarta lantaran membuat lubang untuk mengatasi banjir. Diketahui di era Anies memang banyak dibuat sumur resapan untuk merealisasikan konsep air hujan dialirkan masuk ke tanah yang selalu digaungkan pada Pilkada DKI 2017 lalu. Konsep ini tetap dilanjutkan meski kepemimpinan Anies digantikan Heru. Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan, pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang. Pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Presiden SBY 2 kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi. Hal itu dia sampaikan pada pidato dalam acara hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023. Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar, ucap Anies.